البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك عزام siapa 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga? Taib, itu dihafal. 10 sahabat yang terkumpul dalam satu hadis mendapatkan kabar gembira dengan surga. 4 khulafaur rasyidin, kemudian sisanya 6 terkumpul dalam bait tadi. Sa'dun wa Sa'idun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairun Mumaddahu. Dan di sana ada sahabat yang lain yang juga mendapatkan kabar gembira dengan surga. Di antaranya siapa? Siapa? Bilal. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya derap kaki beliau sudah terdengar di surga. Langkah-langkah beliau. Ini menunjukkan beliau mendapatkan kabar gembira dengan surga. Yang lainnya siapa? Thabit bin Qais bin Syammas, Khatib al-Ansar. Nama Thabit bin Qais al-Ansari. Naam, juga mendapatkan kabar gembira dengan surga. Berhubungan dengan turunnya ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yarhamukallah. Karena Thabit merasa dirinya paling keras suaranya, lantang ya kan, sehingga merasa celaka karena masuk dalam ayat ini dia suaranya keras, lebih keras dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak berani keluar, khawatir ketika berbicara dengan Rasul suaranya lebih tinggi. Kemudian menganggap saya sudah celaka ini karena ayat tadi berhubungan dengan dirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan, akhirnya dikirim sahabat untuk bertanya dan menanyakan, ternyata sebabnya sebagaimana disebutkan tadi. Merasa khawatir dirinya sebagai ahli neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia termasuk penduduk surga. Ini kabar gembira untuk siapa tadi? Ayo. Thabit bin Qais. Nah, yang lainnya siapa, Ridwan? Ukasha bin Mihsan. Nah, Ukasha bin Mihsan juga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ketika menjelaskan tentang mereka-mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk mereka. Nabi mengatakan, anta minhum. Engkau termasuk dari mereka. Ukashah ibnu Mihsan. Yang lainnya siapa betul? Dalilnya? Tayyib, Ja'far bin Abi Talib. Naam, yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sayap di surga. Naam. Yang lainnya siapa? Talhah, Hasan wal Husain. Naam. Karena datang dalil, apa dalilnya? Apa? Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, yaitu pemukanya pemuda-pemuda penduduk surga, Hasan wal Husain.
Yang lainnya apa Zaid? Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Naam, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Naam, pemuka perempuan-perempuan penduduk surga. Yang lainnya Humam. Semua istri Nabi, ya kan? Karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di akhirat. Maka berarti semua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terotomatis mendapatkan kabar gembira dengan surga. Nah, ummahatul mukminin, dan datang dalil-dalil khusus tentang sebagian yang seperti Khadijah. Ya, Khadijah mendapatkan apa? Kabar gembira dengan baitun fil jannah. Naam. Tayyib, rumah di surga. Yang lainnya siapa? Umar. Tayyib, Umar ibn Humam. Dan yang lainnya, ikhwan. Itu yang datang nas-nas secara khusus. Dan kita beriman bahwasanya mereka sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala, man huwa dzun nurain? Siapa itu dzun nurain? Siapa itu yang digelari dengan pemilik dua cahaya? Nurain itu apa? Dua nur, dua cahaya. Wal jawab huwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah Utsman bin Affan. Taqaddama ad-dalilu 'inda soal rakam 462. Telah lewat penyebutannya dalam soal 462. Dalam hadis dari apa? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan sederetan para sahabat, kemudian wa Utsman bin Affan dzun nurain qutila madluman utiya kiflain min ar-rahmah. Qala limadza summiya dzan nurain? Sekarang, kenapa beliau dinamakan dengan dzan nurain, pemilik dua cahaya? Wal jawab, li'annahu tazawwaja bithnataini min banati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau menikahi dua anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja bi Ruqayyah. Beliau awalnya menikahi Ruqayyah. Falamma matat tazawwaja Ummu Kulthum. Maka tatkala Ruqayyah wafat, beliau menikahi Ummu Kulthum. Nah, dan telah kita lewati dulu berhubungan dengan Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Lahab. Nah, yang memiliki anak, ya dua anak di antaranya dinikahkan dengan kedua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menceraikannya. Siapa mereka? Masih ingat? Siapa? Abdul Razak. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dinikahkan dengan siapa? Utbah. Kemudian Ummu Kulthum dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah. Naam. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma Ruqayyah fatazawwajaha Utsman bin Affan fawaladat lahu ibnahu
Abdullah wa bihi kana yukanna awalan. Adapun Ruqayyah maka beliau atau maka menikahinya Utsman bin Affan, kemudian melahirkan untuk Utsman putranya yaitu Abdullah ibnu Utsman. Dan dengannya dulu Utsman berkunyah. Ya, pada awal pertama kali beliau berkunyah dengan Abu Abdillah. Tsumma iktana bibnihi Amrin. Kemudian setelah itu berkunyah dengan anaknya Amr. Di sini bolehnya ikhwani fillah seseorang merubah kunyahnya. Naam, merubah kunyah. Tentunya karena satu alasan. Adapun seseorang terlalu sering untuk mengubah-ubah namanya, mengubah kunyahnya, ini akan menjatuhkan dia dalam tadlis sehingga seorang tidak dikenal. Akhirnya majhul siapa ini. Kadang pakai Abu Abdurrahman, besok pakai Abu Abdullah, besok pakai Abu Abdul Qahar misalnya, dan seterusnya. Tidak dikenal ini siapa ini. Satu orang tapi kunyahnya banyak sekali, menjadikan dia akhirnya malah tidak dikenal. Qala wa matat Ruqayyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badar. Dan Ruqayyah meninggal dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badar, perang Badar. Nah, ini sebabnya kenapa Utsman tidak ikut dalam peperangan Badar. Karena beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat sang istri. Qala walamma qadima Zaid bin Harithah bil bisyarah wajadahum qad sawaw turab 'alaiha. Nah, dan tatkala tiba Zaid bin Harithah untuk membawa kabar gembira apa? Kabar gembira kemenangan di Badar. Karena Utsman tinggal di Madinah. Nah, tidak ikut dalam perang Badar, maka dikirim terlebih dahulu Zaid bin Harithah untuk memberi kabar gembira kepada kaum muslimin yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, beliau mendapati mereka telah mengubur dengan apa? Dengan tanah di atas pekuburan Ruqayyah. Wa kana Utsman qad aqama 'indaha yumarridha. Dan adalah Utsman yang tinggal di sisinya untuk merawat sang istri. Marrada yumarridu. Ini fiilnya. Apa makna marrada dengan mentasydid? Yaitu apa? Merawat orang sakit. Naam. Kalau maridha apa maknanya Wahyu? Maridha sakit. Kalau marradha yumarridu apa? Merawat orang sakit. Makanya perawat namanya mumarridun. Nah, mumarrid perawat laki-laki. Kalau suster mumarridatun. Kalau yang pura-pura sakit apa? Pura-pura sakit apa bahasa Arabnya? Hendak Hudzaifah. Tamarada. Berarti orangnya? Orangnya apa? Kalau itu fiilnya tamarada, berpura-pura sakit. Fulan tamarad. Fulan itu pura-pura sakit. Tidak sakit betulan. Mutamaridun, ya, tamarada ya tamaradu mutamaridun. Nah, ini ingat-ingat yang seperti ini, pecah-pecahan dari nam fiil ketika diubah menjadi nam fiil mazid fi, maknanya berbeda-beda.
Nah, adalah Utsman saat itu tinggal di Madinah untuk merawat sang istri. Di sini juga ikhwani fillah, nah, menunjukkan bahwasanya suami, nah, di antara perkara yang dituntut darinya untuk membantu dan merawat istrinya ketika dia sakit. Fadaraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahmihi wa ajrih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan untuknya bagiannya. Walaupun tidak ikut perang Badar, tapi diberi bagian dan juga pahala. Ini bantahan bagi orang-orang Khawarij, ya, karena salah satu poin dari tuntutan orang-orang Khawarij, nah, atau hujatan orang-orang Khawarij bahwasanya Utsman tidak ikut dalam perang Badar. Maka diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau tidak ikut perang Badar dikarenakan perintah Nabi. Dan bukti bahwasanya beliau tidak ikut perang Badar tapi dihukumi seperti ikut. Kenapa? Karena Nabi memberikan bagian saham, yaitu diberi bagian, ya kawan. Dan diberi ajar, mendapatkan pahala. Sehingga tidak ada celaan pada Utsman radhiyallahu anhu. Tidak seperti orang-orang munafikin yang tidak ikut perang dikarenakan memang enggan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah meninggal Ruqayyah, thumma zawwajahu bi ukhtiha Ummi Kulthum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahkan Utsman dengan saudarinya yaitu Ummu Kulthum. Wa lihadza kana yuqalu lahu Dzunnurain. Oleh karena itulah dikatakan untuk Utsman Dzunnurain, digelari dengan Dzunnurain. Dan itu sebaik-baik rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan yakin ikhwani fillah bahwasanya istri adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seseorang kemudian galau memikirkan hal itu. Yang wajib atas kita adalah mengisi waktu yang ada. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala sekarang berikan, gunakan sebaik mungkin. Sebelum datang waktu-waktu di mana kita harus membaginya. Nah, harus membaginya. Nah, lihat Utsman, Allah muliakan dengan mendapatkan putri dari Nabi. Setelah meninggal juga mendapatkan gantinya dari putri Nabi juga. Nah, Allah yang pilihkan bagi siapa yang baik, akan Allah pilihkan yang baik. Nah, maka awali dari diri kita dulu. At-tayyibatu lit-tayyibin. Naam. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik itu wanita-wanita, ya perbaiki dari dirinya dulu. Naam. Memohon pada Allah untuk bisa nanti mendapatkan yang baik. Demikian pula laki-laki. Naam. Tidak usah pasang status mencari tayyib, calon ini dan itu. Ini bukan metode salafiyah. Tayyib. Tapi mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak usah risau seorang muslim maupun muslimah tentang hal ini. Tempuh sejak awal dengan jalan yang syar'i akan membawa keberkahan di waktu-waktu setelahnya bi'idznillah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.